Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Fikri dari jurusan Teknik IC Angkatan 2024 dengan NIM akhiran 002. Di sini saya dari kelompok 13 tutorial PO2 akan menjelaskan video tugas mingguan shift 1 modul 5 yaitu analisis Markov dan game teori. Nah, di soal pertama yaitu di kota Surabaya masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet yaitu OVO dan Dana. Pada tahun awal pengamatan, 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% menggunakan Dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya, 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% berpindah ke Dana. Sementara itu, 76% tetap setia menggunakan OVO. Di kota tersebut tetap, tentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov, serta tentukan proporsi steady state dan interpretasinya. Nah, soal pertama ini kan soal analisis Markov, kita masuk ke software RStudio dulu. Nah, di software RStudio yang pertama-tama kita akan mencari definisi faktor awal atau proporsi pengguna saat ini, atau bisa bilang stats 0. Stat 0, C 0,55, lalu 0,45, atau bisa bilang tahun awal pengamatan si pengguna menggunakan OVO dan Dana. Nah, 0,5 ini 55% menggunakan OVO, 45% menggunakan Dana. Nah, setelah mencari stat 0, kita akan mencari definisi matriks transisinya, yaitu suatu asing itu menunjukkan kemungkinan perpindahan pengguna pada tahun berikutnya. Nah, 0,82 ini dari pengguna OVO yang setia ke OVO, 0,18 ini dari OVO ke Dana, 0,24 ini dari Dana ke OVO, dan 0,76 itu dari Dana ke Dana. Nah, setelah mencari definisi matriks transisi, kita akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan, yaitu stage 1, stage 2, dan stage 3, 3 tahun ya. Nah, setelah menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan, kita akan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun, yaitu tahun ini adalah tahun awal, tahun pertama, tahun 2, dan tahun ketiga. Dan untuk stage-nya akan digabungkan dari stage awal hingga stage tahun ketiga. Lalu untuk pemberian nama pada kolomnya itu OVO dan Dana, lalu untuk barisnya itu tahun. Lalu print untuk menampilkan hasil. Di sini ditampilkan hasil dari proporsi pengguna setiap tahunnya. Nah, pada tahun 0 atau awal pengamatan 55% OVO, 45% Dana hingga tahun ketiga yaitu OVO itu pemakainya 56% dan Dana itu 43%. Nah, setelah mengambil hasil kita akan menginstal library untuk operasi matriks, lalu memuat library operasi matriks. Install package untuk operasi matriks ini digunakan untuk pemanfaatan matriks. Nah, setelah itu kita akan mencari steady state. Nah, setelah itu kita akan mencari steady state, yaitu kondisi keseimbangan jangka panjang pada tahun-tahun berikutnya di mana peluang akan tetap konsisten dan tidak akan berubah walaupun waktu akan terus berjalan. Nah, didapatkan untuk steady state-nya itu yaitu OVO-nya itu 57% dan dananya itu ada 42%. Nah, selanjutnya kita akan ke software POMQM. Nah, untuk POMQM kita langsung saja bisa ke Markov Analysis. Ini bisa ganti menjadi soal 1. Stage-nya itu ada 2. Lalu kita oke. Nah, stage 1 ini bisa kita ganti jadi OVO dan stage 2-nya itu Dana. Nah, jangan lupa number of transisinya ganti jadi 3, yaitu kan di sini kita untuk mencari pengguna selama 3 tahun ke depan. Apakah berubah atau tidak. Nah, kita masukkan inisial. Inisialnya itu adalah tahun awal pengamatan si pengguna menggunakan OVO dan Dana, yaitu 55% dan 45%. Berarti ini
0,55 dan ini 0,45. Nah, setelah itu kita akan mencari dari OVO ke OVO berapa dan OVO ke Dana berapa hingga sebaliknya. Nah, untuk OVO ke OVO yaitu 82 dan OVO berpindah ke Dana 18. Berarti ini 82 dan ini 18. Nah, setelah dari Dana ke OVO hingga Dana ke Dana. Dana ke OVO itu 76, berarti sisanya itu 24. Nah, setelah ini kita tinggal solve aja berapa hasilnya. Nah, didapatkan hasilnya. Sebentar guys, ternyata di sini ada kesalahan. Nah, seharusnya dari dana ke OVO itu, harusnya dari dana ke dana itu 76. Ini kebalik ya, ini 76. Ini 76. Lalu ini harusnya 24. Nah, harusnya kebalik. Dan di soal itu, tahun berikutnya dana tetap setia menggunakan dana itu 76% dan sisanya beralih ke OVO. Berarti ada kesalahan. Berarti ini harusnya 76 di sini, 24 di sini. Lalu kita solve. Nah, kan didapatkan hasilnya yaitu tahun ketiga atau peluang akhir dari tahun ketiga untuk OVO ini penggunanya ada 56%. Lalu tahun ketiga untuk dana itu ada 43%, sama saja dengan RStudio. Nah, untuk steady state-nya itu untuk OVO itu 57% dan dana itu 42%. Nah, selanjutnya kita akan ke soal kedua. Nah, di soal kedua yaitu dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif, Green Bean Coop dan Nusantara Rus merupakan dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki tiga alternatif strategi, yaitu mesin roasting otomatis untuk meningkatkan konsistensi kualitas, lalu ada sistem monitoring IoT atau SM untuk pengawasan proses secara real time, serta hybrid processing atau HP yang mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan saingnya, dan hasil keuntungan dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang merepresentasikan perusahaan. Kemudian strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori seperti maximin, minimax, atau keseimbangan Nash. Nah, untuk soal nomor 2 ini merupakan soal game teori. Pertama kita akan ke software RStudio terlebih dahulu. Nah, di soal RStudio yang pertama kita akan menginstal package dan membuat library package game teori tersebut, yaitu LPsoft dan Matlik. Nah, setelah kita menginstal package dan membuat library, kita akan membuat matrix payoff atau contoh asumsinya yang ada kita samakan aja ini matriks itu sama yang ada di soal ya, yaitu 78 9257. Nah, sama ya, kita samakan row sama dengan dan by row sama dengan true. Lalu row name-nya itu dan row name itu baris dan kolomnya itu jadi RO, SM dan HP agar lebih mudah. Lalu kita payoff matrix untuk menampilkan matrix payoff-nya. Nah, di sini ditampilkan matrix payoff-nya, yaitu ada RO, SM, HP, dan ini matriksnya. Nah, setelah kita membuat matriks payoff, kita akan mencari strategi pemain A dan pemain B, yaitu maximin dan minimax. Yang pertama kita akan mencari maximin atau
strategi pemain A. Ini pertama kita akan mencari nilai minimum dari setiap baris yang ada. Nah, kita cari nilai minimum dari setiap baris ada. Diperoleh nilai minimumnya itu ini 57, 14, 32, itu baris ini ya. Nah, setelah kita mencari nilai minimum dari setiap baris, kita akan menentukan nilai maksimum dari hasil minimum baris. Nah, setelah menentukan nilai minimum di setiap baris ini, kita akan cari nilai paling maksimal di sini, yaitu 57. Maka didapatkan untuk strategi pemain A atau maksimin, yaitu 57. Maksimin itu merupakan keuntungan maksimal yang didapatkan. Maka keuntungan maksimalnya 57. Nah, setelah itu kita akan cari strategi pemain back atau minimax. Minimax ini yaitu digunakan untuk meminimalkan kerugian. Nah, kita cari dulu nilai maksimum dari setiap kolom. Didapatkan nilai maksimum dari setiap kolomnya itu 78, 92, dan 57, yaitu bagian sini. Nah, setelah kita mencari nilai maksimum, lalu kita akan mencari nilai minimum dari hasil maksimum kolom. Nah, kan di sini kita sudah mencari nilai maksimum dari setiap kolom. Nah, nilai maksimum dari setiap kolom ini kita pilih angka yang paling minimum, yaitu 57. Maka 57 merupakan nilai minimax dari si tersebut, yang dimana untuk meminimalkan kerugian yaitu nilainya 57. Nah, setelah mencari nilai minimum, minimax, dan maximin, kita akan mencari shadow point. Nah, jika if maximin sama dengan minimax, maka shadow point ditemukan. Nah, berarti kan maximin sama minimaxnya ini 57, berarti shadow pointnya ada, yaitu nilainya 57. Berarti nilai pemain yang ada pada si pemain tersebut dalam industri Green Bean dan Nusantara itu adalah 57 begitu. Selanjutnya kita akan ke software POM-QM. Nah, untuk software POM-QM kita bisa langsung ke di sini game teori, kita pencet aja. Ini untuk soal 2. Nah, row of strategis sama column of strategis itu 3. Kita sesuaikan seperti ada yang di sini ya tuh. Ada ROSMHP, ROSMHP berarti ada 3 dan 3. Ini kita ganti ini jadi ROSMHP, dan ini juga ROSMHP. Nah, ini kita samakan dengan yang ada di soal 78, 9257, 78, 9257. Untuk SM itu 293914, 293914. Untuk HP ini 375732, 375732. Nah, setelah kita input nilai matriks payoff dan nama pada kolom dan baris ini, kita tinggal run saja atau kita solve. Nah, didapatkan untuk value of game-nya itu 57 atau nilai si pemain, yaitu shadow point-nya 57, di mana nilai minimax dan maximinnya itu 57, yaitu pada kolom HP dan baris RO. Oke, begitu. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.